Masalahnya bukan hanya itu, dampak dari kejahatan itu sendiri ya, bukan hanya sekedar hukuman badan, di penjara atau dihukum mati, tapi dampak yang kehancuran yang luar biasa itu akan dialami baik oleh keluarga korban maupun dari keluarga pelaku itu sendiri. Seperti yang selama ini menjadi jargon ya buat saya, selama ini menjadi satu hikmah yang saya sering sampaikan kepada semuanya, bahwa musibah seseorang adalah pelajaran, peringatan bagi seseorang yang lain. Dalam kasus Sambo maupun keluarganya mendapatkan musibah. Terlepas dari itu adalah hasil dari perbuatannya dia sendiri, begitu ya. Tapi itu adalah musibah. Nah, musibah yang dialami oleh Sambo dan keluarganya adalah pelajaran, peringatan buat kita semuanya. Peringatannya apa? Ya, pertama adalah soal kejahatan. Membunuh kan bagian dari kejahatan, dan kejahatan yang sangat kejam ya, karena menghilangkan nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa orang lain itu selama ini ya, berbulan-bulan ini kan kita memikirkan Joshua ya. Joshua ini anak kebanggaan dari orang tuanya, anak yang sangat diharapkan untuk bisa mengangkat derajat dari keluarganya dengan menjadi polisi. Joshua juga masih muda dan kemungkinan karirnya juga bisa berkembang secara luas, barangkali mungkin bisa juga jadi jenderal seperti Sambo suatu saat nanti ya. Kemudian juga Joshua ini juga sudah persiapan untuk mau menikah dengan gadis pujaan hatinya, dan dengan peristiwa pembunuhan Joshua ini semuanya hancur berantakan hanya dalam satu kali peristiwa. Impian orang tuanya hancur berantakan, masa depan dari Joshua sendiri juga sudah selesai ya, sudah tidak ada lagi masa depan karena bersangkutan sudah wafat. Impian akan mahliga rumah tangga yang dibangun bersama dengan kekasihnya juga langsung hancur berantakan, lenyap di telan bumi ya. Kemudian apalagi yang akan dialami oleh keluarga yang gak akan pernah hilang, yaitu trauma atas peristiwa ini. Berikutnya juga keluarga dari kekasihnya ya, pasti juga akan mengalami trauma yang luar biasa. Dan trauma itu tidak hanya dialami oleh papa mama dari Joshua, tapi juga seluruh keluarga besar. Begitu juga dengan keluarga dari calon istrinya ya, seperti itu yang dialami. Dan betapa jahatnya kan sebetulnya pembunuhan itu ya, karena tidak hanya nyawa yang hilang, bukan hanya sekedar nyawa yang hilang. Kalau nyawa yang hilang ya sudah selesai begitu kan ya, urusan Joshua sama dunia udah selesai gitu ya. Tapi kan bukan itu persoalannya, karena ini soal pembunuhan. Pembunuhan itu artinya banyak sekali yang luluh lantak, banyak sekali yang hancur berantakan. Itu dari sisi keluarga dari Joshua ya. Sekarang kalau kita lihat ya, musibah yang menimpa itu bukan hanya dari pihak keluarga Joshua, tapi juga dari pihak keluarga dari Sambo sendiri ya. Kita juga mengikuti, dan kita juga pasti adalah rasa simpati kita ya terhadap terutama anak-anaknya Pak Sambo ini. Ada 4 orang anak ya, yang 3 sudah beranjak, yang 1 sudah dewasa mau jadi dokter, yang 2 katanya bercita-cita untuk menjadi polisi ya, meneruskan profesi dari ayahnya. Yang 1 masih kecil, masih 1,5 tahun, yang mungkin belum tahu apa-apa ya. Tapi kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada keluarga itu. Apalagi ternyata ibunya ya, istri dari Sambo pun juga terlibat dan kemudian dihukum selama 20 tahun. Artinya ya, secara mendadak dalam satu peristiwa saja keluarga itu sudah langsung hancur berantakan. Hancur berantakan ya. Pertama dari sisi ketidakhadiran seorang ayah dan ibu di dalam keluarga yang anaknya masih sangat kecil-kecil dan jelas membutuhkan kehadiran, bimbingan, contoh, teladan ya dari orang tuanya. Nggak ada lagi kasih sayang, itu nggak ada lagi, karena ayahnya akan dipenjara menunggu hukuman mati itu ditegakkan, ibunya juga akan dipenjara selama 20 tahun ya. Artinya anak-anak mereka ini sudah menjadi yatim piatu sejak sekarang ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, sudah tidak punya lagi orang tua, dan tentu saja itu akan sangat mempengaruhi kehidupan masa depan mereka. Belum lagi bukan hanya soal trauma ya, tetapi hukuman
atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, itu akan menjadi hukuman yang dirasakan seumur hidup oleh anak-anaknya. Bayangkan ya, anak-anak seorang pembunuh gitu kan. Dan ini bukan semata-mata pembunuh yang orang yang tidak dikenal. Ini adalah seorang jenderal yang sangat ternama, sangat terkenal. Dan apalagi nih sekarang era digital ya, era digital itu jejak peristiwa ini, jejak berita itu nggak akan pernah hilang sampai kapanpun, sehingga anak-anak itu akan nantinya akan bisa membaca, dan pasti juga lingkungan ya, pergaulan dari anak-anak itu akan terimbas ya. Itu menimbulkan trauma lahir, trauma batin, trauma psikis, trauma emosi, trauma jiwa yang luar biasa akan dialami oleh anak-anaknya Pak Sambo ini. Dan ini kan hukuman yang udah double, triple ya, quadruple ya, itu yang dialami oleh keluarga ini. Jadi ini sekali lagi menjadi peringatan, menjadi pelajaran buat kita semua ya, buat semua masyarakat ya, bahwa jangan pernah sekali-kali Anda melakukan kejahatan ya, sekecil apapun. Selain kejahatan sekecil apapun itu juga dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bukan hanya itu, dampak dari kejahatan itu sendiri ya. Bukan hanya sekedar hukuman badan, di penjara atau dihukum mati, tapi dampak yang kehancuran yang luar biasa itu akan dialami baik oleh keluarga korban maupun dari keluarga pelaku itu sendiri. Apalagi ini adalah seorang tokoh, public figure, jenderal pula ya. Dan anak-anaknya selama ini juga dibesarkan sebagai anak-anak jenderal. Itu traumanya berlipat-lipat dibandingkan dengan orang yang mungkin bukan keluarga pesohor gitu, bukan keluarga dari public figure ya. Traumanya luar biasa, dan hukuman psikologis ya, dari hukuman sosial, dari lingkungan, dari sosial, mungkin juga dari keluarga besar, dari masyarakat, itu akan ditimpa ya, akan menimpa anak-anak ini sampai mereka dewasa. Kemungkinan juga akan kesulitan dalam masa depan mereka seperti apa. Mereka juga mungkin nanti akan berkeluarga, juga nanti akan bawa persoalan ini, bawa dampak ini kepada keluarga dari calon-calon suami maupun calon istri si anak-anak ini ya. Dan terutama trauma yang sulit sekali untuk disembuhkan. Sekali lagi ya, terhadap peristiwa ini, maka peringatan buat kita, pelajaran buat kita, jangan deh pernah terfikir melakukan atau berkeinginan untuk melakukan kejahatan apapun, apalagi ini pembunuhan.